Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat refleksi individu mulai dari diri, modul 2.1. Saya Diana Helena, berasal dari SD Negeri 19 Batu Ampar. Saya CGP Angkatan 9. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Sigit Sugiarto sebagai fasilitator dan Bapak Elisius Dwi Haryanto sebagai pengajar praktik. Muncul pertanyaan pemantik pembelajaran 1. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda adalah dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi diartikan sebagai usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi diartikan sebagai pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Dikutip dari Dianita dalam Pintar Tanoto Foundation. Dan juga berikut disajikan link tentang pembelajaran berdiferensiasi. Membuat refleksi individu. Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Saya adalah seorang guru sekolah dasar. Saat ini saya mengampu sebagai guru kelas. Kelas yang saya ampu adalah kelas 1 dan kelas 4. Ya, tepat sekali. Saya mengampu 2 kelas. Artinya kelas 8. Dikarenakan di sekolah saya masih kekurangan tenaga pengajar. Untuk jumlah murid saya di kelas 1 adalah 2 orang dan murid saya di kelas 4 adalah 4 orang. Pasti ada pernyataan yang terlontar, yaitu enak ya muridnya sedikit, itu mudah. Pernyataan ini tidak semudah yang teman-teman bayangkan, bahwa mereka memiliki bakat, minat, karakter, cara belajar, sosial ekonomi, dan latar belakang yang berbeda. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Yang telah saya lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda adalah melakukan wawancara secara langsung, serta tes awal di setiap awal semester untuk mengetahui kemampuan awal murid. Tes awal merupakan gambaran bagi saya untuk mengetahui kemampuan murid. Dari tes awal yang saya lakukan, ternyata di kelas 1 sudah ada murid yang lancar membaca dan ada juga murid kelas 4 yang baru mengenal huruf. Yang saya lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid saya adalah berbekal data pada poin 1, saya membuat rencana dan strategi pembelajaran yang bisa mengakomodir semuanya. Bagi saya, semua murid berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang sama. Hanya saja perlakuannya yang berbeda. Bagi murid yang kurang, di antara murid yang lain, saya dampingi dan meluangkan waktu lebih. Murid yang lebih baik kemampuannya, saya berikan tambahan materi sebagai pengayaan. Walaupun mereka mendapatkan cara dan perlakuan yang berbeda berdasarkan kemampuan mereka, tetapi mereka tetap bersemangat dalam belajar. Murid yang kemampuannya lebih tidak akan membuat gaduh, dan yang kurang kemampuannya dapat menyerap pelajaran dengan lebih baik. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas
yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tentunya ada tantangan yang saya hadapi. Di antaranya adalah penyusunan bahan pelajaran yang membutuhkan waktu lebih, pembelajaran yang juga membutuhkan waktu agak lama, sehingga waktu yang ada dirasa tidak cukup, dan adanya target penyampaian materi pembelajaran yang semuanya harus terlaksana, sehingga pembelajaran tidak optimal dilaksanakan. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Dari tantangan tersebut, tindakan-tindakan yang saya lakukan diantaranya adalah menggunakan materi yang sudah tersedia di buku pelajaran. Materi pelajaran yang mudah, saya alokasikan waktu lebih sedikit. Dan jika ada materi pelajaran yang sulit, saya meminta murid untuk mempelajarinya di rumah dengan bantuan orang tua, sehingga tidak banyak menyita waktu di sekolah. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Untuk mengakomodasi tantangan terkait dengan keragaman murid tersebut, seharusnya saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, menyusun rencana dan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan murid, melaksanakan rencana dan strategi pembelajaran yang telah disusun sesuai kebutuhan murid, serta melakukan refleksi dan evaluasi setelah kegiatan pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kelapa dipetik, akhirnya jatuh ke air sehingga bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Di lampu merah, atur berjarak, harus berhenti, tiada yang lanjut. Salam Guru Penggerak, Guru Bergerak Indonesia Maju.